Diperhitungkan matang-matang lah Mas. Kalau nggak diperhitungkan ya kita nanti tahu-tahu kandangnya kejual 1.500 lah Mas, itu sama ABK Per harinya? per hari. Pengalaman kita belajar, kalau kita masih belajar tahu-tahu pengennya untung banyak ya mungkin korban YouTube dari ini mungkin Marta Menda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para peternak di seluruh Indonesia. Salam jumpa kembali. Kesempatan kali ini nih cuaca mendung nih teman-teman. Alhamdulillah nih mau turun hujan kayaknya ini. Pagi hari di kandang kambing tengah pemberian pakan juga. Tapi mohon maaf nih gambarnya agak-agak gelap ya karena mendung cuacanya, mau turun hujan. Bersama sang pemilik dari kandang, Pak Budi. Pak Budi, assalamualaikum Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Budi? Sehat. Oke. Pak Budi, kalau untuk alamat kandang kambingnya jenengan di mana nih tepatnya nih? RT 09 Dusun 3 Bangun Rejo, Desa Bumi Restu, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Selatan. Gitu. Proses pemberian pakan pagi hari Pak Budi ya. Iya. Biasanya jam berapa Pak Budi ngasih pakan pagi hari? Biasanya sih ya jam mulai proses pengadukan itu kan mulai jam 6:30. Nanti selesai ngaduk paling ya sekitar 1 jam lah langsung dikasihkan untuk makannya, langsung diberikan kayak gini nih. Gitu. Pak Budi, ini kandangnya udah nambah kandang baru, ini totalnya sekarang berapa ini Pak Budi? Total ini yang kandang baru ini 78 Mas. 78. Terus yang itu yang udah lama itu sekitar 125 antara 130. Berarti udah 200-an lebih Pak Budi? 210. 210. Masya Allah. Belajar tapi Mas ini belajar. Belajar ya. Tapi kan udah pernah bongkar Pak Budi? Udah sekali itu pas Idul Adha itu. Ini ABK-nya ini Mas yang paling ini. Yang paling juara untuk masalah kambing ini Mas. Kadang-kadang diajak bicara sama dia itu kambingnya itu. Oh, berarti tahu berarti Pak Budi bahasa si yang ini bahasa kambingnya. Jadi kemauannya si kambing tahu berarti. Mungkin iya, masalahnya kan kalau tak denger sering bicara sendiri sama kambing gitu loh. Guyon gitu. Yang kandang baru ini jantan apa betina nih Pak Budi? Campur ini Mas, campur. Cuman kemarin itu 78. Ini yang betinanya 60 ekor Mas. Semuanya penggemukan gitu Pak Budi? Enggak nyoba di breeding gitu Pak Budi? Ya itu udah nyoba, itu ada berapa, ada 7 apa berapa itu babonannya. Ini bahkan yang 3 udah beranak, itu yang PE. Yang PE anaknya umur 2 bulan. Gitu. Nah, kalau dari Pak Budi sendiri ini di hal peternakan kambing, khususnya penggemukan kayak gini nih, itu dari kos pakan itu diperhitungkan nggak Pak Budi? Diperhitungkan matang-matang lah Mas. Kalau nggak diperhitungkan ya kita nanti tahu-tahu kandangnya kejual. ya diperhitungkan, sangat-sangat diperhitungkan. Jadi kalau menurut Pak Budi, 1 ekor kambing itu menghabiskan kos berapa itu? 1.500 lah Mas, itu sama ABK. Per harinya? Per hari ya. Cuman kan kita rumput punya sendiri, cuman kan ditambah rumput gitu loh. Jadi kita nggak beli. Kalau pakan konsentrat semua kayak gini ya mungkin ya nggak cukup, mungkin sampai 2.500-an lah. 2.500-an ya. Gitu. Kalau menurut Pak Budi idealnya itu 1 ekor itu yang mencukupi nutrisinya gitu, itu berapa ribu Pak Budi? Kalau mau untuk mencukupi nutrisinya sih sebenarnya kalau 2.000 ya udah cukup lah Mas. Proteinnya udah cukup, udah ketemu, udah memenuhi lah ya. Tapi kan kalau mau dicukupin proteinnya yang full benar ya kitanya kosnya yang nggak kuat Mas, itu kita bakalan nombok. Nah, kalau dari yang kemarin, yang bongkaran kemarin, kira-kira gimana Pak Budi prospeknya gitu? Ya prospeknya sih istilahnya kan kayaknya sih ya bakalan ketemu gitu loh. Cuman yang kemarin kan masih istilahnya kan sifatnya kan aku masih pemula. Jadi ya masih dikit-dikit nggak apa-apa lah gitu. Hitung-hitung kita belajar gitu aja. Iya.
Ya namanya pemula merintis pasti ya Ya, nggak banyak. nggak semudah yang kita hitung lah, Mas. Karena untuk perbaikan ke depannya gitulah ya. Gitu ternyata. Nah kalau dari kandang nih Kang, ini Ya, Pak Budi. Kandang ini kan di belakang rumah, tepat di belakang rumah gitu. Itu gimana Pak Budi mengatasinya itu kok bisa tanpa bau gitu? ini diaduk langsung sama ini, Mas, sama pakan konsentrat ini, konsentrat. Itu komplit lah, ini bukan konsentrat, Mas. Ya, kan kita racik sendiri, reka-reka sendiri, dikasih probiotik lah, Mas ini. Nah, pengaruh sama kohe itu Pak Budi? Ya pengaruh, Mas, pengaruh supaya nggak bau itu. Oh, jadi dari pakannya itu tadi. Kalau bahannya apa aja sih Pak Budi, ini bahan dari pakannya ini? Bahannya ampas tahu, bekatul, ampas singkong, bungkil sawit, janggel giling, Mas. Janggel giling. Sama kulit singkong. Sama kulit singkong. Oh gitu. Nah, kalau ingat nomor HP-nya Pak Budi? Ya, 0852 6962 7689. Nah, itu teman-teman. Mungkin kalau mau datang belajar, mau beli kambing, borong kambing boleh nih ke Palas nih. Ke Palas ya masuknya ya. Kalau untuk pengeluarannya, pembongkarannya gimana prosesnya Pak Budi ini? Prosesnya ini sementara ini kan kapasitas banyak, Mas. Jadi aku belum punya loh, untuk kepastian pembuangan itu belum punya. Jadi sementara ini ya aku belanja tempat temen, nanti dia yang ini lagi, yang ambil lagi gitu loh. Istilahnya bisa dikatakan mitra lah. Sementara ini sambil belajar. Tapi kalau untuk sampai sekarang ini udah sesuai belum Pak, dari mungkin kemitraan ataupun dari segi pembongkarannya gitu? Ya kalau menurut setelah target saya sih ya belum, Mas, belum sesuai target. Tapi ya itu tadi, Mas, kita istilahnya kan sambil cari pengalaman lah, Mas, sambil cari pengalaman, kita belajar. Kalau kita masih belajar tahu-tahu pengennya untung banyak ya nggak mungkin lah, Mas. Iya benar. Pasti ada apa ya, untuk pembelajaran ya ada inilah ya, dari cobaan, dari segala sesuatu yang biasalah gitu kalau untuk pemula gitu. Pemula nekat ini, Mas, pemula nekat ini. Pemula nekat, padahal sebelumnya belum pernah Pak ya? Belum pernah sama sekali. Belum pernah sama sekali. Sekali belajar enggak, inilah mungkin apa korban YouTube apa gimana, mungkin korban YouTube dari ini, mungkin Warta Meda mungkin. Karena sering lihat-lihat itu Warta Meda, akhirnya ya udah belajarnya juga lewat YouTube aja, lewat istilahnya postingan-postingan Warta Meda itu aja. Korban YouTube sampai 200 ekor, tapi tetap ada hikmahnya Pak nanti. Iya. Yang penting kalau kita istiqomah lah, pastilah. Doa, kerja, istiqomah pastilah. Insya Allah tetap menghasilkan gitu. Juga aku itu gini, Mas, pernah istilahnya kan ngelihat juga istilahnya di YouTube itu seorang motivasi Mario Teguh itu loh. Jadi katanya itu gini, lebih mencoba gagal daripada tidak pernah sama sekali gitu. Nah, gitu. Itu betul. Jadi kalau orang nggak berani mencoba, jangan harap ada hasil gitu. Mario Teguh begitu katanya. Benar. Dan juga aku tuh punya temen gitu loh, Mas. Kan makanya ini kan aku langsung berani 200 itu. Katanya itu kalau mau usaha itu ya kita itu harus sungguh-sungguh, harus bener, jangan tanggung-tanggung gitu loh. Istilahnya kalau kita mau tani ya harus taninya sungguh-sungguh. Kalau mau dagang ya dagangnya yang sungguh-sungguh gitu, jangan tanggung-tanggung. Kalau tanggung nggak bakalan dapat berhasil. Terus istilahnya kan kalau ternak juga harus sungguh-sungguh gitu ya. Harus sungguh-sungguh semua, biar ya itu tadi, kalau kan orang itu kan semuanya kan ada resiko toh, Mas. Kalau kita takut resiko ya udah, orang kita jalan kaki aja istilahnya kan. Kita bisa istilahnya, mungkin sampai pernah lah istilahnya jalan kaki itu sisipan itu mau tumburan itu hanya jalan kaki. Mungkin pernah itu. Apalagi ini, Mas, resiko ada. Dan juga pernah itu ada orang itu jalan kaki, Mas,
ke apa itu kalau bahasa orang Jawa kesandung itu loh. benar. Lah itu meninggal itu ada loh Mas itu Mas. Kan resiko Benar. itu semuanya ada. Ada benar-benar. Heeh. Dari hal sepele aja masih ada resikonya ya. Heeh, iya iya. Harapannya Pak Budi ke depannya gimana untuk ternak kambing ini Pak Budi? Mungkin ini kalau istilahnya penggemukan ini kita kayaknya masih tetap inilah bahas istilahnya mungkin nanti 50-50 lah istilahnya kan kita breeding separoh, mungkin penggemukan separoh gitu nah. Kayaknya kita susah di penjualan kalau istilah penggemukan terus. Pembongkarannya ya karena kapasitas banyak ini. banyak ya. Gitu. Jadi kalau breeding itu kan kita ada anakan satu, jual satu di pasar, itu kan nyicil nggak kerasa gitu. Kalau masalah hasil nanti dijual satu-satu nggak ngumpul itu tergantung kita Mas. Iya benar. Nah kalau untuk apa ya lamanya di kandang itu berapa bulan nanti bisa dibongkar itu Pak Budi? Ini sih menurut perjanjian ini 3 bulan sekali Mas. Oh 3 bulan sekali bongkar gitu. Tapi ada campur ya, ada jantan ada betina sini ya. Sementara ini yang 3 bulanan ini sementara betina Mas. Betina. Nanti kalau ini jantannya ya mungkin kita kalau nggak itulah ada nggak bongkar lah Mas. Kita cari momen harga. Oh, gluduk lur, gluduk ya. Alhamdulillah udah terus tenan ya. Oh, gitu. Berarti kalau untuk modal ini lumayan Pak Budi ya? Ya lumayan lah Mas gitu lah kan. Minimal sih kalau ini mah yang kambing perempuan kan murah Mas ya, hanya modal 1000-an lah gitu lah kan. 1000. Kalau yang jantan ada yang 2.500, ada yang 1.500, ada yang 1.800. Kalau yang jantan mahal-mahal Mas. Kecil aja paling kecil lah istilahnya paling kecil itu 1.200 kalau jantan. Kalau jantan ya. Berarti betina ini juga nanti sama Pak Budi, 3 bulan bongkar gitu. Iya. Sementara ini yang kita ada janjian itu yang ini yang betina. Yang betina 3 bulan bongkar itu nanti. Gitu. Kalau yang kandang baru ini berapa meter panjangnya Pak Budi? Ini kan istilah 35 meter kali 4,5. 35 meter kali 4,5. Berarti panjang yang itu ya, kandang yang pertama itu ya? Selisih 4 meter. Ini aja 35 kan nggak dipakai semua Mas. Istilah kan yang berapa meter itu untuk ini untuk tempat pakan-pakan itu loh. Gitu. Berarti Pak Budi dulu dapat inspirasinya itu dari diri sendiri apa dari YouTube gitu Pak Budi? Dari YouTube-nya Warta Menda itu loh, YouTube-nya sampean itu. Kayaknya manis-manis banget, ternyata dijalanin pahit. Gitu ya. Karena belum pernah sebelumnya gitu Pak Budi. Jadi ya agak-agak berat gitulah ya. Beratnya di hal apanya sih sebenarnya Pak Budi? Di hal penjualannya itu tadi apa dari segi pakan gitu? Gimana Mas? Gimana? Kalau dari Pak Budi sendiri itu yang merasa apa ya? Jadi pikiran merasa berat itu di hal pakan atau penjualannya gitu? Di hal penjualan Mas, itulah kalau masalah pakan, masalah ini ya ngitung udah ketemu lah Mas ya, buktinya kambingnya juga udah sesuai istilah angan-angan lah Mas. Udah pas sama standar lah ya. Berarti dari kos pakan sama pengeluaran lah istilahnya udah pas lah. Udah. Bahkan mungkin kalau kita udah lama mungkin kita udah pinter cara beli kambingnya, ini kan mungkin istilahnya ya, bisa akan lebih banyak lah Mas pendapatan kita. Ya karena ini kan penjajakan lah istilahnya, penjajakan gitu. Tapi nanti kalau udah jadi mudah-mudahan ya tetap lancar lah Pak Budi gitu. Gitu. Tapi itu Mas ternyata itu kadang-kadang itu yang di YouTube itu terlalu manis banget Mas. Banyak itu manis banget, enak banget kayaknya itu. Gitu. Tapi kan ini pakannya pakan beli kan Pak Budi ya? Iya, beli bahan semua terus kita racik sendirilah, kita akal-akal sendiri. Akal-akal sendiri gitu ya. Punya ABK satu ABK-nya Pak Budi? Satu. Cuman ini sekarang udah 200 ini ya.
3 hari sekali ada yang bantu rumput. Rumput ngarit gitu ya. Iya, ngambil rumput. Kalau sendirian ya kasihan nggak ini. Sekarang musim kemarau lagi rumputnya susah. Rumput itu apa yang kita tanam pada mati semua. Nah, kalau hijauannya pas kapan itu ngasihnya Pak Budi? Sore Mas, sore Sore jam, jam setengah 5 itulah, lambat-lambatnya jam 5 itu kasih. Nggak banyak kok Mas rumputnya itu, hijauannya nggak banyak, paling kalau sekarang ini kan kemarau susah rumput paling 30%. 30% ya. Ya memang di mana-mana sekarang lagi susah ini Pak rumput. Gitu. Ya kalau Pak Budi enak lah, tinggal duduk udah ada yang kerja gitu. Nah, itu kan orang yang ini apa yang memandang Mas. Pusingnya nggak tahu. Ya nyawang-nyawang ya ngono Pak, enak. Gitu. Oke Pak Budi, terima kasih banyak. Atau mungkin ada yang perlu disampaikan gitu Pak Budi? Ini pesen Mas buat teman-teman yang istilah yang lihat YouTube, lihat ini jangan semudah terpancing, jangan termudah istilah yang lihat Tergiur YouTube, gitu ya. tergiur orang miara kambing tuh manis kalau dijalanin nggak semanis apa yang sampai lihat gitu ya. yang di YouTube Mas. Jadi jangan mudah tergiur lah Mas. Buktinya saya gitu. udah praktekin gitu loh. Tergiur dengan YouTube ternyata susah banget. Susah banget gitu ya. Menjalaninya gitu ya Pak Budi ya. Nah, jadi seperti itu tuh teman-teman gitu. Oke Pak Budi, terima kasih banyak Pak Budi ya. Tetap semangat, salam sehat, sukses selalu Pak Budi. Amin, amin. Oke, itu tadi teman-teman petuah dari Pak Budi, pemula peternakan kambing fattening jantan dan juga betina gitu. Salam ngarit, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.